Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di acara Spedupa Gansa dengan tema Ramadan di Spedupa. Dan bagaimana kabar pemirsa semuanya? Semoga dalam menjalankan ibadah puasa ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kita wajib mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam kita. Nah, dalam kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu sebuah tema menggapai ketakwaan di bulan Ramadan. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Ustadz Slamet Budiono SAG. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Sehat Alhamdulillah, pastinya? sehat walafiat nggih. Alhamdulillah. Panjenengan sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih. Kita juga sehat semuanya. Amin. Nah, Pak Slamet, ini kan bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa ya, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, dan pastinya ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu baiklah pemirsa, maka mari kita saksikan bersama, kita ikuti kajian mengenai bagaimana menggapai ketakwaan di bulan Ramadan itu bersama Bapak Ustadz Slamet Budiono. Ya, terima kasih Bu Istifayah atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama kali mari kita bersyukur di siang ini kita masih diberikan banyak nikmat yang luar biasa untuk berbuat kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, di mana bulan ini Allah telah memberikan banyak keberkahan, kerahmatan, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk meraih pahala yang luar biasa, karena ini memang bulan yang istimewa bagi umat manusia, umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di siang ini akan kita coba untuk mengkaji suatu pembahasan yang ringan-ringan saja tapi sangat bermakna insyaallah, yaitu menggapai derajat ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa mengapa kita jadi berpuasa? Jadi Allah nyuruh kita berpuasa itu adalah suatu proses ya, proses agar manusia itu menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih baik pada Allah ataupun baik pada sama manusia. Ini Allah jelaskan diri dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 183 yang sering kita baca, sering kita dengar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana juga diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan ayat ini berarti endingnya kita berpuasa sebulan penuh ini dengan ibadah-ibadah yang lain pendukungnya, ada tarawih, ada witir, ada yang lainnya, itu intinya hanya satu, yaitu untuk mencapai derajat ketakwaan yang orangnya nanti disebut dengan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, untuk mencapai takwa itu memang tidak mudah, butuh
butuh proses butuh proses untuk mencapai sana itu. Yang pertama ada yang namanya tahapan pertama yang dimiliki adalah keimanan, Ibu. Jadi takwa itu tidak mungkin digapai kalau dalam hati tidak ada ketakwaan atau keimanan ya. Sehingga dikemas dalam rukun Islam sendiri itu ada iman pada Allah, ada malaikat, ada Rasul, ada kitab, ada hari akhir, ada takdir Allah. Nah, ini tentunya tidak sebatas hanya rukun saja, tapi maknanya sangat dalam. Seperti hanya kita iman pada Allah, itu semua dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 285 itu Allah berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun sampai selesai yang sering dibaca di masyarakat itu. Dan itu ada iman pada yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman semua beriman pada Allah, malaikat, kitab dan rasul-rasulnya itu. Ini kita kaji lebih detail bahwasanya untuk mencapai takwa itu pertama kali harus yang dibangun iman dulu ya, yang dikemas dalam rukun iman itu dengan segala ruang lingkupnya tentunya. Yang kedua, Ibu Isti, setelah iman dimiliki itu belum cukup karena iman itu perlu bukti. Maka dalam Islam itu kan Al-Quran itu dikatakan ada ayat yang mengatakan alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena memang dua ini lain terkaitan. Orang mudah beramal soleh itu insya Allah karena imannya kuat, Ibu Isti. Lah, iman ini bisa kuat dibangun dengan amal soleh. Jadi dua ini saling terkaitan, saling mendukung gitu ya. Dia mudah sekali mengenai berpuasa. Kenapa? Karena iman pada Allah. Karena iman yang dibuat pijakan itu, yang mendorong itu, maka dia puasanya dengan senang. Tidak ada beban, tidak ada yang namanya terpaksa ya gitu. Karena pamang nih jadi sudah kayak satu kesatuan begitu. Nah, ini rukun Islam ini memang sangat dibutuhkan untuk mencapai ketakwaan yang dikemas dalam rukun Islam ya. Jadi tadi rukun iman, kemudian ada rukun Islam yang ada 5 itu, yaitu yang pertama syahadat. Dan ini tidak main-main, syahadat itu kan ada konsekuensinya gitu ya, ada risikonya begitu. Dan ini Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran, yaitu Al-Imran ayat 18 itu Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illallah al-ayyul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dasar hujjah kita bersyahadat. Kemudian sholat, jelas sholat itu pun Allah perintahkan juga dalam surat Al-Baqarah ini ayat 277 ini sangat lengkap sekali. Alladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamas sholat wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang beriman itu dan beramal soleh, mereka itu adalah orang yang mendirikan sholat, baik yang sholatnya fardu yang wajib itu maupun yang sholat yang sunnah atau ibadah tambahan. Ini menjadi dasar yang paling pokok Isti. Kalau orang itu dah sholatnya benar, kemudian lengkap, tidak bolong-bolong, kemudian juga perhatikan jamaahnya, juga perhatikan kekhusyuannya, kemudian waktu itu insya Allah orang itu akan agamanya kuat. Karena apa? As-sholatu madudin ya. Jadi sholat itu adalah jadi tiangnya agama ya. Manakala kalau sholatnya rusak ya insya Allah agama ikut rusak. Ya seperti kita punya ruangan ini ya Ibu ya. Kalau ini nggak ada tiangnya, nggak ada dinding semuanya itu. Kalau ini roboh dinding tiangnya kan terpaksa jatuh juga roboh. Seperti itulah kira gambarnya begitu ya. Termasuk dengan mungkin meja kursi ini ada kakinya itu. Dan dari satu aja mesti sudah nggak nyaman itu. Ini namanya rukun Islam untuk menggapai takwa tadi.
Kemudian juga jelas puasa. Puasa juga termasuk rukun Islam. Ini juga sangat dibutuhkan untuk membangun seseorang itu bisa bertakwa. Maka di musola, di masjid, di lembaga-lembaga Islam pun, di sekolah-sekolah pun itu kan berburu ya Ibu Isti, berburu pahala kebaikan, karena memang karena memang ini obral pahala betul, manfaatkan bulan puasa, sampai bulan puasa itu senang sekali gitu. Kan dulu kita pernah berdoa Allahumma barik lana fi apa itu bubi rojaba wa sabana wa balikna Ramadan. Kita juga tahun ini usia kita sampai ke Ramadan ini kan nikmat yang luar biasa gitu. Jadi mari mumpung kita masih awal Ramadan ini ya, kita manfaatkan, mari kita buat proposal apa yang harus kita kerjakan. Apa harus ada program one juz harusnya, terawihnya jangan sampai bolong, kemudian duha yang lainnya ibadah banyak kita programkan, kita buat istilahnya proposal pribadi itu untuk merencanakan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Ini rukun Islam babakan masalah puasa tadi. Juga ada zakat, ada sedekah, nanti ada haji juga. Ini semua adalah rukun Islam yang kalau kita kemas itu sebetulnya mengacunya itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa tadi. Di sekolah kita ini nanti ada judul ada judul apa namanya Bu, Ramadan kehidupan nah itulah kalau di sekolah kita ini namanya adalah Arkam Ibu. Arkam itu aktivitas Ramadan kampus 24 begitu. Ada salat duha, ada asmaul husna, ada tadarus, ada kajian Islam, ada lomba-lomba Islam ya. Nah, insya Allah akan kita laksanakan juga. Ini dalam rangka apa? Untuk anak membiasakan kebaikan dalam rangka untuk memeriahkan Ramadan tahun ini. Nah, yang dirahmati Allah pemirsa semua, setelah iman dimiliki, Islam dilaksanakan belum cukup Ibu Isti. Ternyata butuh yang namanya keihsanan. Apa itu? Kita dituntut untuk berbuat baik. Baik pada Allah secara vertikal yang dikemas dalam bentuk ibadah itu, ataupun baik pada secara horizontal pada sama manusia. Gitu. Sebaik apapun dengan Allah, dengan ibadahnya sangat kuat, tapi kalau dengan sama manusia, dengan sama makhluk kok kita tidak harmonis, rasanya ada yang mengganjal. Inilah Islam. Jadi memang sangat kompleks sekali. Yang ke atas vertikal juga diperhatikan dengan sungguh-sungguh, imbasnya nanti ke horizontal yang ke samping sama makhluk itu yang harus juga kita perhatikan. Dan itu pun Allah perintahkan dalam Al-Baqarah 195 itu Allah berfirman, anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Nah ini wa ahsinu itu fi'il amar ya. Jadi berbuat baiklah kamu semuanya itu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat suka, sangat senang pada orang yang berbuat kebaikan. Jadi kebaikan yang kita berikan orang lain tidak usah menilai apa yang didapatkan, ya semuanya baiklah begitu aja. Soalnya nanti baik itu akan balik kita dengan cara Allah sendiri yang atur lah, mungkin lewat orang lain atau dengan siapa gitu ya. Ini jadi dampaknya begitu. Maka takwa itu sebenarnya punya cakupan yang sangat baik sekali, sangat kompleks tapi perlu dilaksanakan. Nah, setelah ada keimanan, ada keislaman tadi dikerjakan kepada Allah, pada sama manusia, dan juga pada makhluk yang lainnya itu belum cukup, tapi perlu adanya yang namanya keikhlasan itu, ikhlas ya. Jadi kita berbuat itu karena Allah semata, tidak ada niatan yang lain kecuali Allah yang dituju menggapai ridhonya Allah itu. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima itu, Allah sudah menjelaskan sangat gamblang sekali, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa awayuqimus sholata wa yu'tu zakata dzalika dinul qayyimah. Jadi kami Allah itu Allah tidak memerintahkan untuk nyembahnya beragama itu kecuali mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama itu dengan cara ya sholatnya, ya ibadah yang lainnya,
juga zakatnya, juga yang lainnya lah semuanya karena Allah itu wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus yang benar. Nah, insya Allah dengan tahapan-tahapan ini kalau kita bisa melaksanakan dengan maksimal, maka membangun takwa itu insya Allah akan tercapai ya dengan proses. Butuh proses, butuh ghirah, butuh semangat, butuh mujahadah yang luar biasa, ya kemauan yang kuat tentunya. Jadi nanti insya Allah dampaknya akan dirasakan setelah Ramadan itu. Maka dari itu ini proses Allah menggodok kita di bulan Ramadan ini nanti berefek kepada pasca Ramadan Ibu Isti. Mungkin kalau sekarang puasa wajib, nanti baru puasa sunnah bisa. Kalau kita mungkin sekarang ini sholat tarawihnya tidak pernah putus, nanti diteruskan dengan sholat tahajud malam hari. Kalau mungkin dulu sering kita takjil orang, mungkin nanti pasca Ramadan kita juga sering memberikan pada orang lain. Kalau dulu kemarin harusnya mungkin di Ramadan ini kenceng sekali, sangat semangat ngaji ya, mungkin nanti habis Ramadan juga diteruskan. Nah, itulah memang Ramadan bulan untuk menggodok kita untuk menjadi orang yang takwa. Endingnya dampaknya nanti setelah Ramadan. Inilah beberapa tahapan yang harus dimiliki orang yang beriman itu untuk mencapai ketakwaan, karena bagaimanapun takwa itu adalah la'alakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, barangkali ada yang ditangkap. Ya, jadi tadi itu luar biasa Pak, untuk menggapai ketakwaan itu kan ada proses-proses yang harus dilalui ya Pak. Sehingga orang itu sering bilang setelah puasa Ramadan ini dengan harapan mereka itu akhirnya menjadi fitri atau fitrah kembali suci kan, seperti itu. Sering ada orang yang bilang seperti itu ya, maksudnya kembali suci itu apakah karena mereka sudah melakukan berbagai ketakwaan dengan bentuk keimanan, kemudian keislaman dan juga keikhlasan tadi Pak. Selamat ya. Nah, sebenarnya kenapa puasa itu bisa dijadikan sebagai momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan ketakwaan ini Pak? Ya baik, karena pertama dulu saya jawab dulu, karena dengan Ramadan ini kan orang berlomba-lomba untuk kebaikan Ibu. Terus dengan cara apapun dia berbuat baik mumpung Ramadan, sehingga kemarin yang masih malas-malas sekarang ini masjid penuh, mushola penuh, ya mereka mungkin mumpung Ramadan, mumpung masa Ramadan, dia akan menggapai pahala yang sebaik-baiknya. Harapannya mungkin dalam Ramadan itu ada yang beda dengan yang lain. Termasuk harapan untuk menggapai Lailatul Qadar. Ya, saya juga itu kan. Itu juga proses Bu, tidak semudah itu. Perlu dari awal, dari konsep awal apa yang kita kerjakan. Kemudian ke Idul Fitri. Betul, kalau sudah ke Ramadan selesai kita ke Syawal Idul Fitri, Idul kembali. Ada yang untuk aidan kembali, fitri suci. Jadi kenapa suci? Karena betul sekali orang kan punya dosa dengan Allah ya Gusti ya. Dengan Allah, kemudian saya dengan manusia. Dengan Allah itu ditebus selama Ramadan. Nabi kita mengatakan man soma Ramadanan imanan wahtisaban hufirul ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dengan iman dan mengharap ridhonya Allah, dihapus dosanya loh Gusti. Dengan Allah dulu. Dengan Allah vertikal sudah dihapus dulu. Kemudian ketika Ramadan selesai, orang merayakan dengan Idul Fitri, kemudian ketemu dengan teman, minta maaf dengan andi tolan, dengan Tuhan Jawa, dengan teman kerja dan sebagainya, kan saling maafkan. Sehingga dengan manusia kan bersih. Saya dengan Gusti ketika kerja sama mungkin ada yang salah. Kemudian momen Syawal ini kita saling maafkan, kan sudah kosong-kosong ya. Orang bilang kosong-kosong itu ya. Kan dengan Allah sudah bersih, dosa diampuni, dengan manusia kemudian dimaafkan salahnya. Kan Idul Fitri kembali bersih. Seakan nggak ada dosa lagi begitu. Dan insya Allah itu kan janji Allah betul dan harus kita yakini itu begitu. Maka Idul Fitri adalah orang yang meraih kemenangan sebenarnya setelah berjuang di bulan Ramadan dengan berjibaku. Untuk kalau kita cermati beral Ibu, siang suruh puasa yang panas seperti ini, kemudian malam suruh untuk tarawih, bangun
untuk makan sahur, itu ya. berat sekali. Kemudian masih tadarus ini tidak apa namanya didasari keimanan dan ketakwaan, tidak ya. berat sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu semua, dan insya Allah nanti kita berdoa sampai nanti di akhir Ramadan kita termasuk orang-orang yang menang. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Slamet atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga setelah semoga setelah melaksanakan ibadah Ramadan ini kita bisa benar-benar menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masih separuh perjalanan Pak Slamet. Semoga yang separuh lagi kita bisa semakin meningkatkan keimanan kita, karena kenyataan kalau kita dilihat di masyarakat, misalnya untuk sholat tarawih saja itu Pak, hari pertama 10 hari pertama itu luar biasa, masjidnya, musolanya penuh, bahkan sampai meluber di halaman. Semakin kesini ternyata semakin maju seperti itu. Mungkin inilah proses. Saya ingat kalau kita boleh menganalogkan itu dengan orang yang ada turnamen sepak bola begitu kan, banyak tim A, B, C, D gitu, banyak tim. Tapi ketika misian kan berguguran mereka, kalah, akhirnya pulang kandang, pulang gasik, pulang lebih awal gitulah. Kita ini masih di seperempat final, begitu, nanti sampai ke finalnya, sehingga nanti kita adalah juara. Juaranya apa? Ya tadi itu, juara sampai ke fitri bisa menang itu. Sehingga mereka kalau yang menang betul-betul bisa menggapai. Dan itu pun semakin berat musuhnya, Bu. Karena kan udah pulang semua yang musuh-musuhnya itu. Tinggal yang sisa kan masih berat itu, karena masih dia juga juara, dia ketemu musuh kan berat musuh lagi. Sama dengan kita puasa, semakin ke sana godaan setan semakin kuat. Ya mungkin udah mudik, ada lagi yang mudik, hari belanja macam-macam. Iya, terkadang kalau sudah terakhir itu yang ramai bukan lagi masjid dan musolanya, tapi mallnya ya Pak. Apalagi tradisi di Indonesia juga luar biasa. Godaannya semakin besar, makanya kita harus diistiqomahkan kan untuk bisa mencapai kemenangan tadi, begitu. Terima kasih Pak Slamet untuk penjelasannya, tausiahnya hari ini di Spedupa Gansa, yaitu bagaimana untuk menggapai ketakwaan di bulan Ramadan ini, dan semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini betul-betul bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktu nanti Ramadan selesai kita bisa kembali fitri dan juga betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dan pastinya tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ustadz Slamet Budiono, tapi bisa dilanjut untuk bulan-bulan berikutnya. Setelah Ramadan itu kan Syawal itu sebetulnya adalah bulan peningkatan seperti itu. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya Istifaiyah dan juga Bapak Ustadz Slamet pastinya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat berjumpa kembali di acara Ramadan Spedupa di Spedupa Gansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusti. Sami-sami.